stimulasi pariwisata, termasuk pariwisata domestik, dan juga dengan adanya acara ini di publikasi itu akan membuat efek psikologis dari wisatawan baik domestik maupun mancanegara, ada keyakinan bagi mereka bahwa di Lombok itu aman-aman saja. Kira-kira begitulah. Sehingga tidak mempengaruhi kunjungan wisata yang akan datang ke sini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat telah menjadi tuan rumah sekaligus menyediakan segala sesuatunya sehingga terlaksana acara ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, saya kira pesan paling penting di peringatan ini, karena dua-duanya satuan ini yang di bawah koordinasi daripada Kemendagri, Pol PP maupun Linmas, ini dapat terus eksis. Sekarang masih eksis setelah 70 tahun, 58 tahun, semuanya di atas setengah abad. Tidak banyak organisasi yang bisa survive dalam kurun waktu yang cukup panjang seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya Satpol PP dan Satlantas ini dibutuhkan oleh rakyat dan diakui keberadaannya oleh rakyat. Di era demokrasi seperti ini, satuan-satuan atau elemen-elemen bangsa baik pemerintah dan masyarakat yang tidak mendapatkan restu dari rakyat itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, untuk itulah kita melihat ini sudah eksis dan tetap eksis, usia yang cukup dewasa dua-duanya dan memiliki landasan historis yang sangat kuat, bagian dari perjuangan bangsa ya, dibutuhkan oleh masyarakat. Karena Satpol PP terutama menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, plus menjaga keamanan ketertiban umum di wilayah daerahnya masing-masing. Kemudian Satuan Linmas, fungsi paling utamanya adalah membantu pada saat pengamanan penyelenggaraan pemilu kada, di samping tugas-tugas lain yang diberikan dalam rangka untuk menjaga keamanan ketertiban umum. Nah, sehingga saya berharap bahwa ke depan untuk lebih dicintai dan lebih kuat, maka keduanya harus lebih profesional, lebih berintegritas. Ini diperkuat melalui regulasi, saya kira regulasi yang sudah ada, kemudian kelembagaan, ya, memperkuat juga kemampuan mereka. Nah, ini membutuhkan juga dukungan dari rekan-rekan kepala daerah untuk memberikan atensi kepada mereka, meningkatkan kompetensi mereka melalui pengadaan sarana prasarana, kemudian juga pelatihan-pelatihan pada mereka agar mereka betul-betul profesional. Saya juga minta rekan-rekan Satpol PP, Linmas, dengan adanya kewenangan yang ada sesuai dengan aturan undang-undang maupun peraturan-peraturan lain, tolong gunakan kewenangan-kewenangan tersebut secara proporsional. Jangan berlebihan, arogan, apalagi bersikap yang tidak humanis, ya, menggunakan kekerasan yang tidak proporsional, yang membuat masyarakat menjadi antipati kepada Satpol PP maupun Satlantas. Kedepankan upaya-upaya persuasif dan upaya-upaya penegakan hukum, penindakan hanya digunakan sebagai upaya terakhir ketika cara persuasif tidak bisa efektif. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Pak, ada himbauan untuk warga agar tidak panik menghadapi corona ini, Pak? Ya, saya kira tidak perlu panik ya, karena kita tahu bahwa pemerintah sudah berupaya dengan segala kemampuan yang ada. Kita tahu koordinasi di tingkat internasional telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, kemudian koordinasi jaringan kesehatan oleh Menteri Kesehatan sudah dilakukan, kemudian rekan-rekan kepala daerah juga banyak sudah melakukan langkah-langkah untuk preventif, terutama ya, memperkuat daya tahan tubuh, itu yang penting, olahraga ya. Karena virus itu yang paling utama daya tahan tubuh. Kalau virusnya daya tahan tubuh kuat, virusnya juga nggak bisa berkembang. Kemudian yang kedua, kita beruntung punya
negara yang banyak sinar matahari, sebagai negara tropis, sering-sering untuk berjemur, ya. Terutama di matahari pagi, kita semua belajar dari dulu. Namanya matahari pagi itu banyak mengandung manfaat, termasuk vitamin D dan lain-lain, ya. Nah, itu virus ini juga salah satu penelitian, saya belum recheck, ya, tapi menunjukkan bahwa di suhu-suhu tertentu yang panas dia tidak bisa berkembang. Nah, keuntungan kita negara tropis seperti itu. Samping itu perlu memperbanyak makanan yang bergizi, vitamin, obat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ya, sehingga daya tahan tubuh betul-betul kuat. Olahraga, sinar matahari, dan kemudian tadi vitamin yang alami adalah vitamin dari buah-buahan, sayuran, madu, dan lain-lain. Ini perlu banyak dikonsumsi. Di samping itu sudah kita tahu bahwa metode penyebarannya kan ini terutama melalui sentuhan langsung dengan penderitanya. Nah, ini upayakan rajin-rajin cuci tangan, sampaikan, baik menggunakan sabun atau menggunakan desinfektan lain. Dan masyarakat tidak perlu panik. Tidak perlu panik. Kita sudah sering menghadapi dulu flu burung, menghadapi SARS, MERS, macam-macam. Demam berdarah, malaria, sudah banyak. Ya, mudah-mudahan semuanya membuat daya tahan tubuh orang Indonesia itu kuat. Gitu. Jadi nggak perlu panik yang kemudian membuat yang lainnya jadi terganggu. Kadang-kadang masalahnya A, tapi kemudian efeknya yang menjadi memperkuat, ya, efeknya itu yang diperkuat, yang membuat dampak yang tidak perlu, termasuk terhadap ekonomi dan lain-lain, gangguan keamanan. Jadi masyarakat tidak perlu rush datang ke supermarket dan lain. Cukup, kita semua cukup kok. Ini pemerintah menjamin kesediaan 9 bahan pokok dan lain-lain. Tidak perlu panik. Bekerja seperti biasa justru itu akan memperkuat daya tahan negara kita. Sekarang ini kita lagi diuji daya tahan ekonomi, daya tahan sosial kita, ya. Jangan sampai kita terpancing, dan tolong jangan terpancing dengan hoax juga. Sekira itu. Pak, usulan dari DPR RI untuk membentuk Deks Corona di setiap daerah, Pak, seperti apa pendapat Bapak? Ya, kita tidak perlu disampaikan secara terbuka. Kenapa? Karena masalah-masalah kita yang paling utama menghadapi isu ini tidak membuat masyarakat panik. Itu yang paling penting sekali. Kenapa? Karena kalau panik itu akan menimbulkan efek domino yang kontraproduktif. Masyarakat takut keluar, kemudian nggak mau bekerja, ekonomi nggak jalan, yang sebetulnya tidak diperlukan, gitu. Nah, jadi sudah kita lakukan sebetulnya, tapi melalui komunikasi, kontak instansi ke instansi, ya. Kementerian Kesehatan juga sudah kontak dengan sejumlah rumah sakit di provinsi. Apa SOP-nya yang harus dilakukan? Jadi kita tidak ingin menyampaikan kepada publik berlebihan yang membuat kesannya overreaktif dan membuat menjadi masyarakat panik tadi. Jadi saya minta juga teman-teman kepala daerah, teman-teman pejabat tidak membuat pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat menjadi bingung dan panik, gitu. Buat pernyataan masyarakat yang menenangkan, ya, menenangkan bahwa ini nanti kita akan bisa atasi permasalahan seperti ini. Kita sudah sering berhadapan dengan isu-isu dan permasalahan-permasalahan ini, bahkan jauh lebih berat bisa kita atasi. Insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, supaya bangsa kita tetap dilindungi dari berbagai kesulitan, termasuk masalah coronavirus ini. Kita harus tetap kuat sebagai bangsa. Makasih. Selamat